Dari 4 binatang terkecil, tetapi yang amat cekatan menurut penulis kitab Amsal, yang kedua sesudah semut adalah pelanduk. Hewan apakah pelanduk ini? Menurut Alkitab Bahasa Inggris terjemahan NIV disebut sebagai coney, yaitu sejenis hewan mamalia seperti kelinci atau marmut yang hidupnya di Asia, di Eropa, dan di Amerika Utara. Tinggalnya di daerah bebatuan. Tetapi oleh karena yang merujuknya adalah penulis kitab Amsal yang tinggal di Israel, maka banyak penafsir yang lebih cenderung menghubungkan pelanduk ini dengan sejenis hewan mamalia pemakan tumbuhan yang masuk golongan Hyracoidea, yang sering disebut sebagai Hyrax. Hewan yang satu ini memang tinggal di Afrika dan di Timur Tengah. Hyrax. Hewan ini hewan kecil. Hewan yang biasa saja. Oleh sebab itu penulis kitab Amsal mengatakan bangsa pelanduk ini bangsa yang lemah. Hewan ini memang kecil, lemah. Dengan ekor yang pendek, ukuran tubuh yang hanya sekitar 30-50 cm, dengan berat badan antara 2-5 kg. Hewan ini hewan yang penakut. Kalau dia berada jauh dari rumahnya, dia menjadi mangsa yang empuk bagi predator karena dia mudah dijebak dan dijerat. Sehingga kita mengenal peribahasa yang berbunyi bagai pelanduk dicerang rimba. Artinya pelanduk yang tersesat jauh dari rumahnya, artinya orang yang amat ketakutan dan kehilangan akal. Itulah pelanduk, Hyrax, hewan yang lemah, hewan yang kecil. Tetapi penulis kitab Amsal juga menyebutkan kelebihannya, yaitu ia membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini lemah, tetapi rumahnya kokoh. Di ketinggian sana, tersembunyi, membuat dirinya terlindung dengan aman. Pelanduk ini kecil, tetapi tahu melindungi diri. Pelanduk ini tidak ceroboh dan tidak bodoh. Dia mampu melindungi diri dengan rumahnya yang kokoh. Kita patut belajar dari pelanduk dalam soal menjaga atau melindungi diri. Tetapi mungkin kita juga bertanya, bukankah itu sesuatu yang otomatis? Bukankah semua orang juga punya kecenderungan untuk melindungi dan menjaga diri? Bukankah itu sebuah naluri saja, naluri yang otomatis? Kita pasti melindungi diri. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, artinya itu seharusnya begitu. Memang itu semestinya sebuah naluri melindungi diri yang otomatis. Tetapi bisa juga tidak. Karena dalam kenyataannya tidak selalu manusia itu menjaga dan melindungi diri. Sebagai contoh yang paling dekat saja, dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, apakah mudah menganjurkan orang untuk menjaga dan melindungi diri? Kita tahu jawabnya, betapa sulitnya. Jumlah korban yang sudah begitu banyak tidak mengurangi kesulitan itu. By the way, perlindungan Tuhan itu tidak berarti menghilangkan atau menghapuskan tanggung jawab manusia untuk melindungi dirinya sendiri.
Tuhan Yesus saja menolak ketika iblis membujuknya dan menggodanya untuk sengaja menjatuhkan diri ke bawah, sebab alasannya toh nanti akan dilindungi oleh Tuhan, akan ada malaikat-malaikat diutus untuk menatang dan menampungnya di bawah. Tuhan Yesus menolak. Itu mencobai Tuhan, katanya. Dalam kenyataan, manusia memang tidak selalu pandai melindungi atau menjaga diri. Tidak menjaga makanannya sehingga membahayakan kesehatannya. Tidak menjaga mulutnya sehingga membahayakan rezekinya, karirnya, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Tidak menjaga pergaulannya sehingga membahayakan masa depannya. Seni melindungi atau menjaga diri sungguh penting dan tidak boleh diremehkan. Ilmu atau kehebatan pelanduk memang patut kita renungkan. Ilmu melindungi diri ini patut kita cermati, patut kita teladani. Sebab ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang memang harus kita jaga dan lindungi. Kita harus menjaga otak dan pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang jorok, yang bobrok, pemikiran-pemikiran yang tidak berguna dan menyesatkan. Kita harus menjaga nama baik kita dari tindakan-tindakan yang gegabah dan bodoh. Kita harus menjaga masa depan kita dari tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, dari nafsu, dari kemalasan dan kelalaian. Kita harus menjaga integritas dan karakter kita. Kata penulis kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kemampuan atau seni untuk melindungi diri adalah sesuatu yang penting. Pelanduk membuat rumahnya di bukit batu. Artinya tempat perteduhannya sungguh dapat diandalkan, kokoh, aman, melindungi dia. Bagi kita manusia, artinya bisa secara sosial artinya adalah rumah, keluarga kita. Betapa pentingnya kita memiliki rumah atau keluarga yang kokoh. Mari kita perkuat rumah tangga atau keluarga kita. Sebab rumah atau keluarga yang kokoh dan baik adalah a place of refuge, tempat pengungsian yang kokoh bagi kita di tengah kerasnya kehidupan ini. Dan yang kedua, secara spiritual, rumah perteduhan bagi jiwa kita yang kokoh adalah Tuhan sendiri. Kita ini memang lemah, tetapi gunung batu keselamatan kita adalah Tuhan. Kristus, Engkau menghendaki kami tahu melindungi diri, mengawasi kecerobohan serta mawas diri, tidak menggunakan namamu yang suci untuk menghindar dari tanggung jawab diri sendiri. Tolong kami agar mampu menjaga lidah kami,
menjaga martabat sebagai umat Kristiani, menjaga perilaku dan kehormatan diri, menjaga nama baik keluarga kami, menjaga kesucian perkawinan kami, dan memelihara iman kami. Berilah kami hikmat untuk melindungi diri, seperti pelanduk, hewan kecil yang melaluinya Engkau mengajari kami, agar hidup kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu yang mulia dan suci. Terima kasih ya Kristus, penebus kami. Amin.